Bergerak maju menuju perbatasan Ukraina, pasukan Rusia bergerak di malam hari. Peningkatan pasukan Rusia di dekat perbatasan Ukraina terus berlanjut, mulai dari kapal selam dan kapal pendarat amfibi di Laut Hitam hingga rudal balistik jarak pendek, tank, dan howitzer di sekitar tepi timur Laut Ukraina. CNN telah melakukan geolokasi dan mengautentikasi video media sosial dari gerakan-gerakan ini, meskipun kemungkinan ada lebih banyak lagi yang tidak diamati. Beberapa video berasal dari sumber resmi, yakni kebanyakan dari TikTok atau YouTube. Video ini terus dianalisis oleh pengamat online dan sering terlihat melengkapi citra satelit. Seperti konvoi yang bergerak di dekat Belgorod di Rusia Barat, tetap di seberang perbatasan dari kota besar Kharkiv di Ukraina. Selain itu, ada banyak bukti lain dari pembangunan militer di wilayah Belgorod juga. CNN melakukan geolokasi video ini di desa Sereteno, sekitar 24 km dari perbatasan. Video ini diunggah pada Minggu dan menunjukkan tank bergerak melalui daerah tersebut. Pasukan Rusia juga dilaporkan bergerak pada malam hari di daerah itu dengan tank-tank diturunkan dari kereta api. Ada lebih banyak salju terlihat di sini daripada di selatan. CNN menempatkan video ini di sebuah desa dekat Belgorod. Sementara itu, area di sekitar Voronezh juga terlihat cukup ramai. Koleksi besar tank dan kendaraan tempur infanteri direkam dalam beberapa hari terakhir dari kereta yang lewat. Menurut analis, mereka adalah bagian dari tentara tank pengawal pertama Rusia. Dalam beberapa hari terakhir, lebih banyak video media sosial menampilkan kedatangan helikopter di dekat perbatasan Ukraina. Mereka dapat menawarkan perlindungan penting bagi pasukan darat jika terjadi serangan. Ini direkam di dekat Belgorod. Penumpukan Rusia termasuk tank, kendaraan tempur infanteri yang dikenal sebagai BMP, dan artileri self-propelled. Banyak perangkat keras berpergian ke selatan dari kota Kursk. CNN melakukan geolokasi video ini yang tampaknya telah direkam pada Sabtu. Michael Kaufman, analis Rusia di CNA, sebuah organisasi nirlaba yang berbasis di Virginia, mencatat bahwa unit di Kursk seperti tentara gabungan ke-6 tampaknya bergerak ke Belgorod dengan dukungan artileri tingkat distrik. Dia mengatakan pasukan tank pengawal pertama sudah mulai bergerak, juga mungkin ke area medan tempur. Yang menjadi perhatian khusus adalah pergerakan konvoi rudal balistik jarak pendek Iskander-M yang tampaknya lebih meningkat dalam beberapa minggu terakhir di berbagai bagian barat Rusia. Jika konflik dimulai, ini kemungkinan akan digunakan untuk menyerang posisi tetap Ukraina seperti situs komando dan kontrol. Mereka memiliki jangkauan hingga 250 mil dan telah terlihat dalam citra satelit baru-baru ini. Seperti diketahui, pasukan Rusia dan Belarusia memulai latihan gabungan yang cukup besar minggu lalu di dekat perbatasan Polandia. Namun beberapa pasukan Rusia bergerak bermil-mil dari tempat latihan berlangsung dan telah mengambil posisi dekat dengan perbatasan Ukraina. Rusia dan Belarusia bertemu. CNN melakukan geolokasi konvoi ini yang mencakup beberapa peluncur roket ke suatu tempat sekitar 24 km di utara perbatasan Ukraina. Dalam video itu juga terlihat persenjataan Rusia termasuk kapal terus mendekat di perbatasan Ukraina. Tempat-tempat di mana peralatan telah ditempatkan lebih dari 100 mil, 161 km dari perbatasan secara bertahap dikosongkan karena unit-unit telah bergerak maju. Ada unit Rusia dalam beberapa mil dari Ukraina sepanjang jalan dari Laut Azov di sepanjang perbatasan Ukraina dan Belarusia. Penumpukan militer Rusia saat ini di dekat Ukraina belum pernah terjadi sebelumnya, tweet Rob Lee dari Departemen Studi Perang di King's College London. Ini tidak seperti ketakutan perang sebelumnya atau penumpukan di musim semi tahun 2021. Jumlah kekuatan militer udara, darat, dan laut Rusia di dekat Ukraina sekarang secara kuantitatif jauh lebih besar. Lanjutnya, Kepala Intelijen Barat khawatir Rusia dapat menyerang Ukraina di berbagai tempat untuk memisahkan Kiev dari unit-unit tempur terbaik negara itu dan merebut ibu kota. Pasukan paling terlatih dan paling lengkap di Ukraina berada di timur negara itu. Anggota NATO khawatir pasukan Rusia akan menyerang Kiev dari utara sambil menyerang target dari timur dalam invasi berganda. Dan ukuran kekuatan di Belarusia yang mencakup 30.000 pasukan tempur, unit pasukan khusus elit Spetsnaz, jet tempur Su-35, dan sistem pertahanan rudal S-400
membuat pejabat barat khawatir ibu kota Ukraina akan diserang dalam beberapa hari setelah invasi dimulai, melansir Daily Express pada Selasa, 15 Februari 2022. Pasukan di Belarusia telah diamati bergerak lebih dekat ke perbatasan dengan Ukraina, memicu kekhawatiran bahwa mereka sedang mempersiapkan operasi militer besar-besaran. Berbicara mengenai unit pasukan khusus elit Spetsnaz, itu dibentuk pada awal 1950-an. Untuk menjadi pasukan khusus Rusia, Spetsnaz perlu latihan keras dan memiliki mental baja. Salah satunya, mereka bisa melempar kapak sembari melompat terbalik, di mana kepala berada di bawah. Tak heran dengan latihan keras inilah, pasukan Spetsnaz menjadi pejuang-pejuang yang tangguh dan memiliki kemampuan diakui dunia. Tugas pasukan Spetsnaz, khususnya di medan perang, yakni masuk ke wilayah musuh, kemudian melakukan penyerangan. Tak jarang harus melakukan pembunuhan terhadap tokoh penting musuh mereka. Berbeda dengan pasukan elit lainnya, Spetsnaz berada di bawah Departemen Pertahanan dan KGB, Badan Intelijen Rusia. Begitu pula dengan tugasnya, Spetsnaz lebih banyak melakukan operasi rahasia. Misalnya, memainkan peran penting dalam pembunuhan Hafizullah Amin sewaktu istana kepresidenan diserang serta pendudukan Bandara Kabul, Afghanistan, Desember 1979. Hafizullah Amin adalah presiden kedua Afghanistan selama periode komunis Republik Demokratis Afghanistan. Proses terbentuknya pasukan khusus Rusia ini memang berbeda dengan pasukan khusus lainnya. Pasukan ini berakar dari kemiliteran dan keamanan nasional. Pada bagian kemiliteran itu pun anggota Spetsnaz terbagi dari satuan intelijen dan tempur. Jadi tidak heran jika kiprah Spetsnaz banyak yang berkaitan dengan keamanan dalam negeri. Misalnya pada 1927 mereka menumpas gerakan muslim di Asia Tengah. Tapi dengan menurunnya pemberontakan dalam negeri, sejak 1930-an Spetsnaz mulai berkonsentrasi terhadap musuh-musuh Soviet di luar negeri. Selain kehebatannya, nama Spetsnaz melambung lantaran jumlah anggotanya yang besar dan minimnya informasi tentangnya.